Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Dalam ayat pertama dikatakan, "Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri." Ayat 2, "Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya." Ayat 3, "Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci." Dalam ayat 10, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Ayat 11, "Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari, dalam bacaan perikop kita hari ini, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah Injil atau kabar baik. Jemaat-jemaat di Korintus telah menerima Injil dan hidup di dalamnya. Karena itu, tak dapat disangkal bahwa jemaat Korintus sesungguhnya telah menerima keselamatan lewat iman percaya mereka ketika menerima Injil, seperti dalam ayat 1. Namun oleh karena tekanan dalam perjalanan hidup mereka yang lebih besar daripada iman, sehingga hal itu membuat mereka ragu akan anugerah Allah tersebut. Jemaat di Korintus mengalami kebimbangan terkait dengan berita akan kebangkitan Yesus dari kematian, sehingga hal itu memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak benar. Seperti, sungguhkah Yesus bangkit? Bagaimana mungkin seseorang dapat bangkit dari kematian? Siapakah yang membangkitkannya? Apakah ada saksi terpercaya atas peristiwa tersebut? Hal itulah yang menghantui jemaat di Korintus pada saat itu, sehingga mendorong Rasul Paulus untuk tetap menerangi hati mereka dalam pergumulan tersebut. Saudara-saudari, Rasul Paulus hadir untuk menguatkan mereka. Paulus mengajak warga jemaat di Korintus agar kembali kepada Injil, yaitu kabar baik tentang Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Paulus juga mengatakan kepada mereka agar jangan bimbang tentang kabar kebangkitannya, karena Paulus sendiri juga telah merupakan saksi atas peristiwa tersebut. Paulus mengatakannya dengan jelas bahwa apa yang ia sampaikan itu dalam ayat 3 dan 4 sesuai dengan kitab suci. Artinya, Paulus tidak menyampaikan argumennya sendiri tanpa dasar yang tertulis. Semua yang telah ia kemukakan didasarkan pada apa yang tercatat dalam kitab suci, yaitu berita
kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang telah dinyatakan dalam nubuat-nubuat perjanjian lama. Saudara-saudari, hal ini jikalau kita bandingkan dengan keadaan kita saat ini, berbicara tentang kebangkitan Yesus Kristus. Siapakah itu Yesus Kristus? Sampai pada saat ini, sungguh masih banyak orang yang ragu, bahkan menyangkal tentang kebenaran akan Yesus Kristus, terlebih akan kebangkitan Yesus. Sungguh begitu banyak orang yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus Kristus. Ketidakpercayaan itu menghantui banyak orang, sebab hal itu menghadirkan kebimbangan atau keraguan akan kuasa dari Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian dan terangkat ke surga. Bahkan sering juga menghadirkan pertanyaan-pertanyaan, betulkah kebangkitan Yesus berkuasa untuk menyelamatkan dunia dari dosa? Jika ya, mengapakah masih banyak orang-orang jahat pada saat ini? Itulah sebabnya hingga saat ini, karena ketidakyakinan akan Yesus Kristus, sehingga masih banyak orang-orang yang menyaksikan atau meragukan akan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kekristenan dan juga bagi orang-orang percaya. Oleh karena itu, ini adalah tanggung jawab besar bagi setiap orang percaya. Tetaplah terhubung dengan Yesus Kristus lewat doa-doa dan pembacaan firman. Tetaplah mempelajari kitab suci dengan baik, sehingga iman kita juga akan menjadi kuat dan kita juga akan dimampukan untuk memberitakan Yesus Kristus. Dan hendaklah kita harus dapat membela iman kita berdasarkan Alkitab. Saudara-saudari, kebangkitan Yesus Kristus adalah kuasa dari Allah itu sendiri yang berdiam dalam diri Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus adalah inti dari iman Kristen, sebab tanpa kebangkitan Yesus Kristus, orang-orang berdosa akan tetap mati dalam dosanya yang menghanyutkan ke api neraka. Artinya, kebangkitan Yesus Kristus sungguh berkuasa menebus dosa dan menganugerahkan surga kepada kita. Namun, bukan berarti karena kuasa kebangkitan itu telah terjadi, secara langsung menghalau segala tantangan hidup yang kita jalani. Sesungguhnya, tantangan hidup itu akan tetap terjadi. Pergumulan itu akan tetap kita alami dalam hidup kita. Tetapi, sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang telah menerima anugerah Allah, kita harus tetap berjuang di dalam iman yang benar. Dan ingatlah perkataan Yesus Kristus, dunia ini telah kukalahkan. Oleh sebab itu, selagi kita hidup di dunia ini, tantangan akan tetap ada dan terus silih berganti dalam hidup kita. Namun, kita sebagai orang percaya, hendaklah tantangan itu, pergumulan itu menjadi suatu hal yang dapat menguatkan iman kita. Melalui tantangan, pergumulan, haruslah kita mendekatkan diri kepada Allah. Sebab iman yang benar haruslah tahan uji akan pencobaan-pencobaan hidup. Dan iman yang benar
akan menuntun kita untuk tetap berpengharapan kepada Kristus. Iman itu haruslah diuji, agar keyakinan kita semakin kuat dan tegar hanya kepada Yesus Kristus saja. Dan lewat pergumulan dan tantangan hiduplah kita dapat melihat siapakah yang benar-benar hidup di dalam iman. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus haruslah meneguhkan iman kita, sebab kebangkitannya juga adalah suatu bukti dan pertanda bahwa kita juga adalah orang-orang yang telah dimenangkan akan kutukan dosa kekal. Orang percaya akan dimampukan untuk tetap berpengharapan dan terus berdiri, berjuang mencapai garis finish, yaitu akhir hidup kita. Dan tentu setiap orang yang bertahan dalam iman yang benar pada akhirnya akan beroleh hidup yang kekal, yaitu surga yang telah Allah sediakan bagi kita. Karena itu, hendaklah kita juga harus memahami bahwa Injil adalah suatu kesatuan tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Paulus juga menekankan bahwa kematian dan kebangkitannya adalah rangkaian peristiwa yang menjadi inti daripada Injil atau Alkitab. Yesus mati karena dosa-dosa manusia. Dia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga dan terangkat ke surga. Itu adalah juga hanya untuk manusia-manusia yang telah dibenarkan. Kebangkitannya sungguh benar-benar nyata pada 2000 tahun yang lalu. Hal itu telah disaksikan oleh Kefas, ke-12 murid, Yakobus, semua rasul, dan yang paling terakhir adalah Paulus sendiri, sebagaimana dia berkata dalam ayat 5-8. Saudara-saudari, Injil juga harus menjadi motivasi bagi para setiap orang percaya, termasuk pemberita Injil. Dalam bacaan perikop kita hari ini, Paulus telah dipilih sebagai saksi kebangkitan dan dipanggil menjadi Rasul Kristus. Meskipun ia menganggap dirinya sebagai rasul yang paling hina karena telah menghina para jemaat-jemaat, namun ia tetap bersyukur dan mempercayai bahwa anugerah kasih setia Allah itu tetap ada dalam dirinya, sebab pertobatannya sungguh sangat luar biasa. Injil keselamatan itu telah mendorongnya dan menjadi motivasi yang kuat untuk tetap bekerja lebih keras dari rasul-rasul yang lain, sebagaimana dia berkata dalam ayat 10-11. Oleh Injillah kita diselamatkan. Oleh Injillah kita mengetahui bahwa kematian dan kebangkitannya telah melepaskan kita dari kuasa dosa dan dari murka Allah. Saudara-saudari, bersyukurlah sebab Allah telah mengalahkan maut, dan kemenangannya itu telah menjadi pertanda bahwa kita juga telah menjadi orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang dimenangkan. Kita telah menang dan beroleh anugerah Allah, yaitu surga yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tetaplah setia dan berpengharapan hanya kepada Kristus. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.